Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Ardiansa Jakaya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Bahasa Indonesia LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 1 Duriada, Kabupaten Bogor, Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Baik. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan yang pimpin doa, Alis. Coba pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Alhamdulillah ya, kita telah berdoa semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Pak Guru akan cek dulu kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Rian Rupu. Kenapa dia? Alpa. Siapa? Bunga, siapa lagi Bunga? Roland Toalu. Kenapa dia? Alpa. Siapa lagi? Sahran. Kenapa dia? Siapa? Aprianti Lakoro. Aprianti Lakoro. Kenapa dia? Sakit. Oke. Ada yang Alpa banyak ya, dengan yang sakit ya. Baik adik-adik, ini yang Alpa jangan kita tiru ya. Tapi yang sakit ini kita doakan insyaallah semoga cepat sembuh. Baik adik-adik, apa kalian siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap? Tapi Pak Guru lihat ini masih ya belum rapi tempat duduk ya. Tolong dirapikan dulu posisi duduk kalian ini. Kemudian buku-buku selain buku pelajaran bahasa Indonesia disimpan dulu. Kemudian coba laki-laki semuanya berdiri. Semuanya berdiri, coba laki-laki dan perempuan juga coba semuanya berdiri. Pak Guru mau lihat kerapian dulu. Yang laki-laki semuanya masukkan bajunya di dalam. Yang perempuan rapikan jilbabnya, lihat ya sudah cantik atau belum. Yang laki-laki ya jadi tambah ganteng. Baik adik-adik, Pak Guru ingin tampilkan sebuah video. Jadi kalian perhatikan video ini ya. Sebentar Pak Guru akan tanya. Bisa kelihatan ya? Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajarkan filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Inilah gambaran rata-rata pemuda tamatan SMA
pemuda menjelang dewasa. Sudah nonton tadi videonya? Ya. Bagaimana videonya? Bagus? Ya, bagus. Video tadi tentang apa? Puisi. Orang apa? Puisi. Membaca puisi. Tentang puisi tadi itu ya? Cara bacanya bagus atau tidak? Bagus. Ya, bagus ya. Jadi adik-adik, Pak Guru mau tanya lagi. Apa kalian pernah menulis dulu? Pernah menulis? Apa yang kalian tulis? Puisi. Selain itu apa lagi? Pidato. Pidato. Apa lagi yang kalian pernah tulis? Cerita, pernah? Pernah menulis cerita? Pernah? Ya, baik adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana atau langkah-langkah menulis sebuah puisi. Maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik atau kalian mampu merancang langkah-langkah menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya. Jadi yang pertama, kamu itu mampu merancang langkah-langkah menulis sebuah puisi. Sebentar bagaimana itu langkah-langkahnya ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, peserta didik ya mampu mempresentasikan puisi yang ditulis. Jadi kalian nanti terakhir ya sebentar akan mempresentasikan puisi yang kalian tulis sebentar. Oke, paham sampai di sini? Pembelajaran kita pada hari ini ya, apa saja yang akan kita lalui? Pak Guru akan menyampaikan garis besar ya pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian sebentar pertama Pak Guru akan berikan dulu materi, kemudian setelah itu kalian akan Pak Guru ajak keluar ya. Keluar mana? Keluar kelas ya? Kita akan pergi ke tempat depan perpustakaan atau lingkungan sekolah. Kalian akan mengamati, kemudian setelah itu kalian akan menulis sebuah puisi berdasarkan yang kalian amati ya. Mulai ya. Mudah atau tidak? Mudah itu ya, karena apa yang kalian lihat, yang kalian amati, kalian buat sebuah puisi. Setelah itu kita kembali ke kelas ini dan kita akan membacakan. Kalian akan membacakan, mempresentasikan puisi yang kalian baca. Maka siap-siap ya. Siapa di sini yang pernah menulis puisi? Apa membaca puisi siapa? Pernah? Belum pernah? Berarti sebentar kalian akan membacakan puisi. Santai saja, kan kita belajar, namanya saja belajar. Ya, kalian harus tetap belajar meskipun tidak tahu, harus belajar ya. Namanya saja belajar di sekolah ya. Paham sampai di sini? Kemudian Pak Guru juga menyampaikan teknik penilaian yang Pak Guru akan gunakan pada hari ini. Pertama, Pak Guru akan menilai sikap kalian dalam pembelajaran. Ya, pertama sikap kalian apa saja itu? Ya, jadi dari kalian punya disiplin kalian selama pembelajaran, tanggung jawab kalian, kerjasama kalian selama proses pembelajaran sebentar. Kemudian pengetahuan kalian, Pak Guru akan tes sebentar. Ya, kita akan ada pre-test dan post-test. Ya, kalian akan Pak Guru uji dulu kemampuan dasarnya bagaimana. Kemudian itu untuk pengetahuan, keterampilannya Pak Guru akan nilai dari hasil pekerjaan atau menulis puisi kalian. Jadi hasil pekerjaan tulisan puisi kalian itu Pak Guru akan nilai. Paham sampai di sini? Paham atau tidak? Paham ya? Kalau begitu Pak Guru ya akan mengecek dulu kemampuan awal kalian. Ya, sejauh mana kalian sudah memahami tentang menulis sebuah puisi. Oke, coba semuanya siapkan HP-nya. Coba keluarkan semuanya HP-nya. Kita akan menggunakan aplikasi Quizizz. Kan sudah pernah ya? Ada yang sudah pernah di sini ya? Pak Guru sudah pernah gunakan aplikasi Quizizz. Nah, ini untuk melihat kemampuan awal kalian. Ini namanya pretest. Ya, kita mulai ya. Sudah ada ya? Benar ya? Kita bisa lihat di sini. Ternyata sudah ada yang bisa menjawab ya. Soalnya cuma satu. Ada yang salah jawabnya nih.
Oke, sudah. Ini jawab banyak yang salah ini ya. Cuma 3 orang yang benar ya. Cuma 3 orang yang benar, yang lainnya masih banyak yang salah. Nah, ini hasil pretest kalian, kita bisa lihat tampilannya di layar LCD. Oke, cukup ya. Ya, ternyata baru 3 orang yang paham. Masih banyak yang belum paham tentang langkah-langkah menulis puisi. Oke? Ya, sebentar kita akan belajar supaya kalian lebih memahami lagi. Yang pertama, ya, langkah menulis puisi. Ada orang berjalan ini ya. Dia berjalan sambil membaca apa ini? Buku ya. Yang pertama, langkah menulis sebuah puisi itu menentukan tema, ya. Jadi ada ide yang kamu harus kita tentukan. Ini temanya apa kalau kamu mau tulis puisi? Saya misalnya pergi ke sebuah tempat, atau saya di sini sekarang, saya mau tulis misalnya temanya tentang agama. Berarti berhubungan dengan apa kalau agama itu? Biasanya apa? Biasanya tentang apa? Agama. Kalau kita bicara tentang agama, ada kaitannya dengan apa? Masjid ada atau tidak? Salat ada atau tidak? Ya, ada ya. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan atau tidak? Nah, seperti itu kita bisa buat sebuah puisi. Itu yang pertama ya, menentukan tema. Nah, sebentar kalian akan keluar. Sebentar kalian lihat, ketika kalian mengamati apa yang bagus untuk ditulis, dijadikan sebuah puisi. Nah, itu sebentar kalian akan buat. Kemudian menentukan kata kunci. Yang kedua apa? Coba baca. Menentukan kata kunci. Tahu tidak menentukan kata kunci itu bagaimana maksudnya? Jadi, menentukan kata kunci di situ maksudnya, kalian misalnya menggunakan kata banjir. Berarti kata kuncinya apa? Banjir tadi kan? Berarti kita berangkat dari kata banjir itu, kita akan buat sebuah puisi. Apa saja yang berhubungan dengan banjir? Apa saja? Misalnya, air ya? Bagus. Apalagi? Ada korban. Apalagi? Bagus Alis. Mantap. Apalagi? Lingkungan. Nah, itu semua betul ya. Jadi berawal dari kata itu, kalian buat sebuah puisi. Atau misalnya kalian, contoh lain lagi, misalnya sekolah. Ya, kasih coba, sekolah. Nah, apa saja yang berhubungan dengan sekolah? Nah, ada siswa. Kamu tulis di situ, siswa yang sangat saya senangi. Yaitu teman saya. Bisa begitu ya? Jadi berangkat dari, atau yaitu sahabat saya. Itu berangkat dari kata sekolah. Paham ini ya? Jadi tentukan kata kunci apa yang mengawali tulisan kalian. Nah, ini paling penting ini, supaya kalian bisa mudah menulis. Gunakan diksi dan majas. Ya? Jadi gunakan diksi. Tahu tidak diksi itu bagaimana? Coba apa? Apa? Pilihan kata. Beri tepuk tangan. Ya, bagus ya. Pilihan kata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Sehat-sehat semua? Ya. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan yang pimpin doa, Alis. Coba pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Alhamdulillah ya, kita telah berdoa semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik adik-adik, Pak Guru dulu akan absen dulu ya, mengecek dulu kehadiran. Pak Guru akan cek dulu kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, paham ya?
Nah, itu pakai majas. Boleh kalian nanti menulis puisi. Kamu lihat di situ ada pohon-pohon itu bagaikan kamu tambah-tambah katanya, kamu kasih indah. Nah, itu dalam menulis puisi penting itu. Gunakan diksi. Tapi kalau tidak mampu, boleh kata-kata sederhana saja. Yang berikutnya, terakhir, kembangkan puisi seindah mungkin. Jadi berawal dari tema, kata kunci, ada diksi, pilihan kata, itu semua nanti kalian akan kembangkan menjadi satu buah puisi yang enak untuk dibaca. Paham dari di sini? Ya. Paham? Ya. Ya, sebentar kita akan keluar kelas, ya, keluar kelas dan kalian akan menulis dengan bebas berdasarkan hasil pengamatan kalian. Oke? Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham ya? Oke, sekarang kita pergi ke luar kelas. Kita akan menulis sebuah puisi. Oke, siapkan pulpen dan buku kalian. Perhatikan ya, baik adik-adik, ya sekarang kita sudah sampai di luar kelas ya, kita sudah sampai di tempat ini. Silakan sekarang kalian perhatikan ya di lingkungan sekitar apa yang kalian lihat ini. Coba ada pohon ya, ada macam-macam, ada bunga. Bahkan di belakang kalian kita bisa lihat di sana itu ada danau yang luar biasa bagusnya. Jadi kalian perhatikan ya. Jadi kalian sekarang Pak Guru berikan tugas, silahkan kalian amati, kemudian kalian mulai menulis puisi. Jadi pertama kan tadi, langkah pertama tentukan temanya ya. Mau pilih tema apa kamu? Mau pilih tema yang mana yang kamu tulis ini? Yang laki-laki dengar, jangan cuma cerita. Ya? Apa yang Pak Guru bilang tadi? Pertama, tentukan apa? Tema ya. Jadi kalian amati. Ya, kalian amati lingkungan sekitar ini, kemudian kalian tulis. Laki-laki bisa duduk di sebelah sana supaya lebih mudah dalam menulis. Cari posisi senyaman mungkin agar kalian mudah menulis puisi. Pak Guru berikan waktu sekitar 30 menit. Oke, silakan. Dari kata misalnya bunga yang indah, semerbak bau harum dihirup ya. Jadi usahakan bisa memberikan apa namanya, kayak orang itu kalau membaca puisi kamu itu seakan-akan itu dia mencium bau bunga itu. Nah, kamu gambarkan di situ itu. Nah, ini kamu punya tentang apa temanya? Tentang apa? Cari tentukan, misalnya temanya tentang langit, misalnya langit yang tanpa tiang. Coba, langit itu tanpa tiang atau tidak? Tanpa tiang, tapi bisa berdiri tegak. Nah, kamu buat itu dari kata-kata langit. Ada awan di situ yang indah. Nah, buat coba. Kamu lihat apa yang kamu lihat sekarang ini, coba. Buat seperti itu. Motor lu nggak mau ini ya? Jadi seperti danau. Apa yang kamu
Nah, mulai dari kata itu kamu tulis. Silakan. Oke. Jadi simpel tuh. Oh, kunang-kunang boleh. Ada kunang-kunangnya di sini. Malam bagus. Yang malam. Oh, boleh. Malam tadi. Kalau coba yang kamu amati sekarang ini apa? Ada langit, ada awan, Matahari, ada ya? bunga, ada pohon, ada matahari. Matahari itu coba kamu lihat. Pernah tidak dia mati? Pernah. Tidak ada. Dia cuma terbenam. Ya. Setelah itu di tempat lain dia bersinar. Jadi dia dari dia diciptakan, dia nyala terus. Oleh Allah, siapa yang ciptakan? Allah. Berarti luar biasa itu matahari ya. Ya. Tapi yang luar biasa itu yang menciptakan matahari. Nah, buat itu puisinya. Matahari yang bersinar terang. Cahaya begitu. Cahayanya begitu terang benderang. Bayangkan itu. Cahayanya sampai menembus ruang-ruang yang gelap. Ya kan? Ya. Cahaya matahari itu dia merambat. Kamu tahu merambat? Contoh, matahari kan bersinar begini kan? Tapi dia bisa terangi satu ruangan. Tapi kalau kamu lampu, coba center. Kalau kamu kasih nyala begini. Yang terang cuma yang saat kamu arahkan itu. Tapi yang di belakang tidak terang. Kenapa? Karena cahaya center itu tidak merambat. Nah, itulah uniknya itu matahari. Nah, coba buat tuh matahari. Ya. Dari matahari itu. Jadi sebuah puisi, kalian sudah mengamati dunia sekitar. Sekarang kita akan adik-adik, kita sudah selesai menulis ya sekarang ya. Alhamdulillah kita sudah selesai. Sudah kalian amati, kemudian kalian juga sudah merancang dan menulis sebuah puisi. Sekarang kita akan kembali ke kelas dan kalian siap mempresentasikan puisi yang tulis. Kalian akan membaca puisi. Siap ya? Siap. Oke, silahkan kita kembali ke kelas. Oke, sekarang Pak Guru berikan kesempatan kepada kalian waktunya untuk presentasi atau membacakan puisi yang telah kalian tulis. Oke, sekarang langsung Pak Guru tunjuk saja ya. Karena kan tadi semuanya menulis. Saya akan membacakan puisi judul karya Alis. Tanaman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, bersinarlah selalu, jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Mampirlah tamanku, seharian harum bungaku ke segala penjuru. Oke, beri tepuk tangan. Ya, bagaimana puisinya? Bagus. Oke, beri tepuk tangan pada adik Alis. Silakan, siapa lagi? Siapa Guru tunjuk ya? Rizal, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Guruku, karya saya sendiri Rizal Mautalu. Wahai guruku, engkaulah orang tua waliku di sekolah. Engkaulah yang telah mengasih ilmu yang kau ketahui kepadaku. Guruku, sudah banyak waktu yang kau luangkan hanya untukku, supaya diriku menjadi siswa yang terbaik di sekolahmu. Dan sesungguhnya engkaulah pahlawan. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan kepada Rizal. Habis ya. Dia membacakan dengan suara meskipun dia masih normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Bunga dan Kembang, karya saya sendiri Nur Halimah Sahrain. Pagi hari ini, bunga kembang mekar berseri, disapa lembut cahaya mentari.
hingga tumbuh berseri kembali. Kelopak lama berguguran jatuh, diterpa angin dengan teduh, yang mekar tak kenal lusuh, sejak kembang di waktu subuh. Kembang pun sungguh karena tergoda, sambil menghisap seri bunga, menyerbuk nektar memumpuk asa, harum bunga dan warna daun mahkota. Bagaimana tidak kembang tertarik, meski mentari sepanas terik. Harum amat nikmat memekik, hingga singgap memetik. Terima kasih. Bagus ya. Coba, bagaimana tanggapan kalian setelah dia menghayati? Ya, bunga ini, bunga punya potensi ya, punya potensi membaca puisi. Saya lihat ya, itu perlu dilatih lagi ya. Tapi dia sudah ada dasar ya. Cuma jangan malu intinya ya. Oke, mohon perhatian. Baik, kalian tadi sudah ya. Kita melihat teman-teman kalian membacakan puisi, dan alhamdulillah semuanya sudah membacakan juga puisi. Ya, sangat bagus ya. Ini untuk melatih, meskipun masih ada rasa-rasa malu, tidak apa-apa, itu masih dalam tahap pembelajaran. Kedepannya kita akan lebih belajar lagi. Oke, paham ya? Oke, untuk bisa melihat lagi sejauh mana kemampuan kalian memahami materi kita pada hari ini, Pak Guru akan melakukan post test. Kan tadi pre-test kan tadi di awal kan? Sekarang post testnya. Semuanya coba masuk lagi ke aplikasi Quizizz. Coba, yang tadi yang masuk. Silakan masukkan kode ini. Coba. Masukkan lagi, masuk kepada kode aplikasi Quizizz. Masukkan kode itu. Oke, masih posisi 0-0. Ayo. Oke, posisi 1 ya, masih banyak. Oke. Rizal. Oke, skor 1800. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang posisi pertama adalah Rizal ya. Beri tepuk tangan kepada Rizal. Yang berikut, yang kedua, Nur Halimah dengan Alis, serta juga Sri Oktaviani. Nah, yang ketiga ya Azan. Ya, salah semua nih. Oke. Posisi kedua Nur Halimah, baru Alis, sama ini ya. Oke. Seru ya pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, sejauh ini saya lihat Pak Guru lihat sudah bagus ya. Kalian punya pekerjaan ya, dan pemahaman juga sudah bagus. Oke. Baik adik-adik. Siapa yang bisa simpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya. Oke, silakan Bunga. Pada hari ini kita belajar menulis puisi dengan memperhatikan langkah-langkahnya, seperti menentukan tema, menentukan kata kunci, menggunakan diksi dan majas, serta kembangkan puisi. Oke, beri tepuk tangan. Pak Guru juga simpulkan bahwa hari ini kita telah belajar tentang menulis puisi. Yang pertama menentukan tema ya. Kemudian kata kunci, kemudian kita gunakan diksi dan majas. Setelah itu kita kembangkan puisi menjadi ya puisi yang utuh. Paham sampai di sini? Ya. Oke, paham ya? Ya.
Ya, Pak Guru mau tanya, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Seru atau tidak? Kita keluar kelas, lebih paham atau tidak menulis puisi? Dengan bagaimana media yang kita gunakan untuk sambil kita bermain kuis, di situ juga kita bisa melihat diri kita. Bagaimana dengan aplikasi yang kita gunakan, aplikasi kuis ini? Seru atau tidak? Seru ya. Media yang digunakan seru. Baik. Ya baik. Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Ya. Tugas kalian di rumah ya, nih supaya lebih memahami. Tugas kalian adalah membuat puisi sesuai dengan lingkungan sekitar rumah kalian. Oke? Apa tugasnya? Ayo, apa tugasnya? Ya, membuat puisi sesuai dengan lingkungan rumah kalian masing-masing. Paham sampai di sini? Paham ya? Sebelum Pak Guru akhiri, silakan satu orang pimpin doa. Coba. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya, kita telah berdoa. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.